Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurhafiza dengan NIM 240201020399. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pekerjaan ujian tengah semester mata kuliah Business Intelligence. Yang pertama ada struktur organisasi. Contoh struktur organisasi itu ada CEO, lalu di bawahnya ada finance dan accounting, product and service, sales and marketing, operation and HR. Lalu di bawahnya lagi ada financial advisor, plan operator, outsourcing company, ship operation officer, lalu accounting manager, process operator, dan media planner. Operasional tata organisasi dari struktur organisasi sebelumnya adalah yang pertama ada unit pemasok untuk mengidentifikasi dan membeli bahan baku. Lalu yang kedua ada unit inventaris menerima, mencatat dan menyimpan bahan baku di gudang. Ketiga ada unit produksi menarik bahan baku dari unit inventaris dan memprosesnya menjadi produk jadi. Keempat, produk jadi diserahkan kembali ke unit inventaris untuk dicatat sebagai stok siap jual. Kelima, unit penjualan memasarkan produk dan menerima pesanan dari pelanggan. Keenam, berdasarkan pesanan, unit inventaris menyiapkan produk dan mengurus pengiriman. Ketujuh, unit keuangan mencatat semua transaksi, termasuk pembelian bahan baku, biaya produksi, dan penjualan. Juga mengelola kas dan menyiapkan laporan laba rugi. 8. Unit SDM memastikan semua unit memiliki staf yang kompeten, mengurus penggajian, dan mengelola kinerja karyawan. 9. Semua unit melaporkan kinerjanya kepada Direktur Utama atau CEO untuk pengambilan keputusan strategis. Skema data warehouse yang digunakan yaitu menggunakan skema bintang atau star skema. Ada dua, yaitu tabel fakta yang berisi data metrik atau pengukuran kinerja dan kunci yang menghubungkannya ke tabel dimensi. Yang kedua, tabel dimensi berisi konteks atau atribut deskriptif terkait data fakta. Dari tipe fakta penjualan, itu ada data transaksi penjualan, lalu atribut kuncinya itu jumlah terjual, harga jual, dan total pendapatan. Sumber data utamanya dari unit penjualan dan unit keuangan. Kedua ada fakta produksi, dari data proses dan biaya produksi. Atribut kuncinya jumlah diproduksi, biaya produksi, dan jumlah cacat. Sumber data utamanya dari unit produksi dan unit keuangan. Fakta pengadaan, data pembelian bahan baku atau barang, atribut kuncinya jumlah dibeli, harga beli, total pembayaran. Sumber data utama dari unit pemasok dan unit keuangan. Dimensi waktu, termasuk konteks waktu, tanggal, bulan, tahun, kuartal. Atribut kuncinya yaitu tanggal, bulan, tahun, hari kerja, atau hari libur. Sumber data utamanya dari semua unit. Dimensi produk, dari detail tentang produk yang dijual atau diproduksi. Atribut kuncinya nama produk, kategori warna, dan ukuran. Sumber data utamanya dari unit produksi dan unit penjualan. Dimensi pelanggan, detail tentang pembeli. Atribut kuncinya nama pelanggan, kota, jenis pelanggan. Sumber data utama dari unit penjualan. Dimensi pemasok, detail tentang pemasok bahan baku, atribut kuncinya dari nama pemasok, kontak pemasok, dan kota pemasok. Sumber data utamanya tentu dari unit pemasok. Dimensi lokasi, yaitu lokasi gudang atau penjualan yang atribut kuncinya adalah lokasi gudang dan area penjualan. Sumber data utamanya dari unit inventaris dan unit penjualan. Dimensi karyawan, yaitu karyawan yang terlibat dalam proses. Atribut kuncinya ada nama karyawan, unit kerja, jabatan. Sumber data utama tentunya dari unit SDM. Cara kerja metode OLTP atau Online Transaction Processing, yaitu setiap unit operasional termasuk penjualan, keuangan, dan produksi memiliki sistem OLTP, misalnya sistem point of sale, sistem ERP, atau sistem inventory. Setiap kali terjadi transaksi, misalnya pesanan diterima, bahan baku dibeli, atau produk diproduksi, data segera dimasukkan, diperbarui, atau dihapus dalam database OLTP. Contohnya adalah kasir memasukkan transaksi penjualan ke sistem. Lalu sistem OLTP mencatat tanggal, produk, jumlah, dan mengurangi stok.
Lalu ada cara kerja metode OLAP atau Online Analytic Processing, yaitu ekstraksi data histori dari database OLTP sumber diekstrak secara berkala, misalnya harian atau mingguan. Lalu ditransformasi, data yang diekstrak kemudian dibersihkan, menangani data hilang atau salah, disatukan, atau menggabungkan data dari berbagai unit, dan dikonversi atau mengubah skema normalized LTP menjadi skema denormalized data warehouse seperti skema bintang. Load atau pemuatan, data yang telah ditransformasi dimuat ke dalam database data warehouse OLAP. Konsep data multidimensi, menggunakan fakta penjualan yang terhubung ke dimensi waktu, produk, dan lokasi. Kita bisa memotong kubus untuk menjawab pertanyaan seperti berapa total penjualan bulan lalu, berapa penjualan produk A, dan berapa penjualan produk A di kota X pada bulan lalu. Operasi kubus khas OLAP yaitu slice, mengiris, memilih satu dimensi atau nilai spesifik. Dice, memotong dadu, memilih dua atau lebih nilai dari dimensi berbeda. Tiga, drill down, menelusuri ke bawah, bergerak dari level ringkasan ke level detail. Roll up atau menggulir ke atas, bergerak dari level detail ke level ringkasan. Pivot atau memutar, mengubah orientasi tampilan kubus menjadi dari baris menjadi kolom. Konsep data menjadi informasi itu dari unit penjualan. Data yang dikumpulkannya adalah penjualan per wilayah, per produk, per sales person. Informasi yang dihasilkan 20% produk hanya menghasilkan 80% pendapatan. Wilayah C memiliki kinerja sales terburuk. Tindakan peningkatan kinerjanya fokuskan upaya promosi pada produk high performing atau ganti latih ulang tim sales di wilayah C. Dari unit produksi, biaya bahan baku per unit, jumlah produk cacat per shift kerja, waktu downtime mesin. Informasi yang dihasilkan, biaya produksi meningkat 15% pada kuartal terakhir karena peningkatan produk cacat pada shift malam. Tindakan peningkatan kerja yaitu meninjau pemeliharaan mesin dan memberikan pelatihan ulang khusus kepada tim shift malam untuk mengurangi pemborosan. Dari unit pemasok, waktu tunggu pengiriman atau lead time per pemasok, presentasi bahan baku yang ditolak, wawasan pemasok X selalu terlambat 5 hari yang menyebabkan penundaan produksi. Tindakan, mulai mencari dan menguji pemasok alternatif yang lebih andal untuk menjamin kontinuitas dan efisiensi produksi. Inventaris, dari unit inventaris, tingkat stok minimum atau maksimum yang dilanggar, stok out per bulan, dan biaya penyimpanan. Informasi yang dihasilkan, produk D sering stock out menyebabkan hilangnya potensi penjualan 10%. Tindakannya adalah menaikkan tingkat stok pengamanan, safety stock untuk produk D. Optimalkan tata letak gudang berdasarkan frekuensi barang untuk mengurangi biaya operasional. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.